warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua, sehat? Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kesehatan kepada kita semuanya. Amin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita. Shalawat serta salam senantiasa pula tercurahkan kepada manusia yang mulia, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali hari ini kita bertemu. Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam kondisi pagi yang begitu sejuknya, walaupun hujan yang Allah turunkan kepada kita cukup banyak, tapi insya Allah ini adalah keberkahan rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur ketika Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmatnya kepada kita. Jangan sampai nanti ada hujan tadi, tetapi bagaimana kita syukuri saja. Karena bisa jadi para jemaah sekalian, mungkin ada orang yang terjatuh aktivitasnya terbatas karena hujan. Tapi bayangkan betapa banyak makhluk Allah yang lainnya senang, bahagia ketika hujan itu turun. Betul tak? Kalau di sawah itu ya, hujan turun itu apa bunyi? Bunyi kolak itu senang dia, bahagia kenapa hujan turun. Betapa banyak juga pepohonan yang ada, banyak bahagia senang kenapa di sini. Jadi jangan sampai kita egois, maunya kita menang sendiri saja. Kalau enak buat kita terima, kalau enggak kita tolak. Tapi bayangkan, hadirkan di dalam diri kita betapa banyak makhluk-makhluk Allah yang lainnya yang berbahagia ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hujan. Mudah-mudahan hujan adalah hujan yang berkah dan bermanfaat buat kita semuanya. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada manusia yang mulia, manusia yang sempurna, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan melanjutkan bahasan kita pada kitab Al-Adab Al-Mufrad yang ditulis oleh siapa? Imam Bukhari. Kemarin sampai hadis yang berapa? 82 ya. Kemarin kita sudah bahas 4 atau 5 hadis ini. Sudah sampai hadis yang ke-82. Hari ini insyaallah kita akan mulai kepada hadis yang ke-83. Masih ingat apa yang kita bahas di pertemuan yang lalu? Nafkah yang diberikan kepada siapa? Berapa? Anak perempuan 2 ataupun 3 bisa menjadi apa? Saat seseorang itu bersabar ketika Allah Subhanahu wa taala berikan berupa anak perempuan 2 ataupun 3, ini akan menjadi benteng penghalang dari siksa api neraka.
tentang orang yang menafkahi 3 saudari perempuan. Jadi bukan hanya sebatas anak saja, bukan hanya sebatas anak perempuan saja. Kalau ternyata ada seseorang yang memiliki saudari perempuan, kemudian saudari-saudarinya ini dia berikan perhatian, dia berikan kasih sayang, dia berikan nafkah kepada mereka, ini pun juga sama yang akan menjadikan seseorang itu masuk ke dalam surga. Ada anak perempuan, ada saudari perempuan, maksimalkan itu. Kenapa? Mereka adalah orang-orang yang insya Allah dengan kesabaran yang kita miliki akan mengantarkan kita untuk masuk ke dalam surga. Sama halnya juga adalah di dalam hadis yang lain yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, sedekah yang paling agung, sedekah yang paling besar itu apa? Masih ingat? Memberikan anak kepada siapa? Di antara sedekah yang paling agung, sedekah yang paling besar ini masih terkait dengan orang-orang terdekat di antara kita. Nafkah kepada siapa? Nafkah kepada anak yang bagaimana? Yang merduda, anak yang kembali lagi kepada dirinya. Misalnya seorang ayah sudah menikahkan anaknya, dinikahkan itu oleh kepada laki-laki yang lain. Setelah menikah sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, ternyata suaminya meninggal. Sedangkan istrinya ini atau anak dari bapaknya tersebut itu gak punya penghasilan apa-apa. Dia tidak bisa menafkahi dirinya sendiri. Apa yang dilakukan oleh bapaknya? Kasih rumah sama bapak saya. Udah semua kebutuhanmu akan bapak tanggung. Padahal sebetulnya si anak ini sudah dia serahkan kepada seorang laki-laki untuk menjadi suaminya, namun karena Allah wafatkan, anaknya diambil lagi, dibalikan, tinggal di rumahnya, dipenuhi kebutuhannya, diberikan nafkah. Ini adalah di antara sedekah yang paling banyak pada yang itu. Bukan kita yang itu. Dan insya Allah orang tua yang seperti ini adalah orang tua yang akan mengantarkan dirinya itu untuk masuk ke dalam surga. Dia telah melakukan sebuah sedekah yang paling agung. Atau mungkin dia ditinggalkan mati oleh suaminya, atau mungkin saja diceraikan oleh suaminya. Dia tidak punya penghasilan apa-apa, bagaimana untuk memenuhi kebutuhannya, dia tidak punya apa-apa. Akhirnya bagaimana? Orang tuanya yang memanggil si anak tersebut, memberikan nafkah kepada si anak tersebut, dan ini adalah di antara sedekah yang paling. Itu sudah kita bahas pada jemaah sekalian yang dimakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hadis yang terakhir yang kemarin kita bahas itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh seseorang, kemudian sesuatu ini adalah sebuah pekerjaan. Orang berangkat haji, dia berangkat untuk bekerja. Apakah bekerja di perusahaan atau mungkin dia berdagang? Kalau seorang pegawai di tiap tanggal berapa dia? Tanggal 25 atau tanggal berapa di awal bulan dia dapat gaji. Atau seorang pedagang, dia berniaga di pasar, dapat penghasilan, dapat uang. Maka uang yang dihasilkan oleh mereka, harta yang dihasilkan oleh mereka, ini akan menjadi sedekah. Buat siapa? Yang pertama adalah buat dirinya sendiri. Bayangkan orang sekalian, dia tidak berikan kepada yang lainnya. Misalkan masih orang yang masih lajang, ya, orang masih lajang, belum punya tanggungan, ya, orang tuanya katakan sudah matang, dia belum menikah, tidak punya istri, belum punya anak, sehingga uang yang dia hasilkan adalah untuk apa? Untuk dia, uang yang dia hasilkan itu untuk makan dirinya sendiri. Saat seseorang
kemudian dia makan makanan tersebut dari jerih payahnya sendiri, maka dia telah bersedekah kepada siapa? Kepada dirinya sendiri. Yang kedua juga sama. Ketika seseorang itu punya harta, punya uang di rumah nih, ya, kemudian dia ajak ke anaknya, dia berikan nafkah itu anaknya, ajak jalan keluar, ajak jalan ke pasar, ajak jalan ke supermarket untuk belanja, yang dikeluarkan oleh seorang laki-laki ini kepada anaknya, itu pun juga akan menjadi sedekah. Pulang ke rumah lagi ada istri, dia keluarkannya dua belanja berapa sih? Dalam sehari atau mungkin langsung bulanan, dia kasih semua belanja untuk istri itu, untuk kebutuhan di rumah. Apa yang dikeluarkan oleh seseorang itu untuk istrinya, ini adalah sedekah yang dia keluarkan. Bahkan para jemaah sekalian, ketika seseorang itu punya khadimah, punya pembantu di rumah, kemudian dia keluarkan hartanya itu untuk pembantunya tersebut, ini pun juga termasuk sedekah yang dikeluarkan oleh seseorang itu kepada siapa? Kepada pembantunya tersebut. Jadi para jemaah sekalian, betapa Islam itu menjadikan amal yang dilakukan oleh seorang muslim tidak ada yang sia-sia. Semuanya itu akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Pak, untuk dirinya sendiri saja ternyata dia telah bersedekah kepada dirinya sendiri. Tapi dengan catatan bagaimana Pak? Ikhlas jangan sampai dia keluarkan hartanya untuk istrinya, untuk anaknya, untuk pembantunya, bahkan untuk dirinya sendiri, namun ternyata setelah apa yang dia keluarkan, dia mungkin apa yang sudah dia beri. Bisa jadi yang tadinya pahala dia dapatkan, pahala itu apa? Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, la tuqtu shadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah kau batalkan, janganlah kau hilangkan pahala sedekah itu dengan apa? Bil manni wal adha. Suka menyebut-nyebut kebaikan yang pernah dia berikan. Yang kedua adalah apa? Dia memberi, tapi ternyata memberinya itu dengan cara menyakiti orang yang memberi. Hati-hati, ya. Sudah dikeluarin berapa banyak, tapi ternyata dia keluarkan itu dengan cara terus saja mungkin terus saja mungkin apa yang pernah dia berikan, atau mungkin dia memberikan kepada orang tersebut itu dengan cara yang tidak baik. Ini akan menghilangkan pahala sedekah yang dia keluarkan. Jadi para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah khawatir harta yang kita miliki ini akan menjadi sia-sia. Jangan pernah khawatir. Melainkan harta yang kita miliki, yang kita hasilkan, ini semuanya akan menjadi sedekah yang kita lakukan ketika harta tersebut itu kita berikan kepada orang yang tepat. Selama hal tersebut diberikan kepada orang yang tepat, mengharapkan pahala ibadah dari Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan pahala tersebut. Jadi bagi bapak-bapak, jangan pelit. Kemarin saya kasih tugas nih, Bu, udah diajarin belum Bu? Warung Bu, udah diajarin belum ke pasar supermarket Bu ya? Diajak ya, supaya jangan pelit-pelit itu sama istri, jangan pelit sama anak. Ajak mereka, yang penting mereka dari harta yang kita miliki kita keluarkan sebagai itu untuk mereka. Ini yang akan menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Kita akan
melanjutkan pada hadis yang ke-83. Apa hadis yang ke-83 ini tentang apa? Adalah tentang larangan di dalam syariat kita, larangan dari Islam bahwa seseorang ada di antara orang yang mengharapkan anak perempuannya itu meninggal. Mungkin ini terjadi dulu di zaman Rasulullah SAW. Ada beberapa orang sahabat Rasulullah SAW yang menginginkan anaknya itu wafat meninggal. Kenapa? Kita akan bahas itu. Suatu kesempatan ada seorang laki-laki berada dekat dengan seorang sahabat Rasulullah SAW, siapa Ibnu Umar. Dari Ibnu Umar, ada rajulan kana indahu, ada seorang laki-laki yang sedang dekat dengan Ibnu Umar dulu gitu ya, nggak jauh dari Ibnu Umar. Walau banat, dan si laki-laki tersebut itu punya anak perempuan yang banyak. Banyak, ini bentuk jamak dari bin. Enggak hanya satu, enggak hanya dua, tiga atau lebih. Fatamanna mautuna. Kemudian si laki-laki ini berangan-angan. Si laki-laki ini berharap agar Allah Subhanahu wa taala mewafatkan siapa? Anaknya tersebut. Kenapa demikian para jemaah sekalian? Walaupun di sini tidak disebutkan alasannya itu apa, tetapi bisa dimaknai begini. Mungkin saja alasan yang pertama adalah karena faktor alasan rasa malu yang dimiliki oleh orang tersebut. Karena begini, bekas-bekas budaya jahiliyah itu ketika awal-awal Islam itu datang, itu masih ada bekasnya, efeknya kepada siapa? Kepada beberapa kaum muslimin yang baru saja masuk ke dalam agama Islam. Budaya orang-orang Arab jahiliyah itu ketika ia mendapatkan istrinya melahirkan seorang anak wanita, itu luar biasa malunya, luar biasa malu ketika seorang laki-laki itu istrinya melahirkan anak perempuan. Makanya kalau di zaman jahiliyah itu pernah kita dengar bahwa ada orang-orang itu yang tega untuk mengubur anak perempuan mereka itu hidup. Saking malunya mereka, kenapa? Anak perempuan bisa hamil. Itu anggapan mereka. Padahal Islam sendiri itu betapa memuliakan wanita. Bisa anak perempuan itu paling hanya urusan apa? Urusan dapur saja, urusan sumur saja, urusan kasur saja, itu saja itu hanya ada di pikiran mereka. Padahal para jemaah sekalian, betapa banyak kemuliaan, betapa banyak kebaikan yang bisa dilakukan oleh seorang wanita. Tapi mindsetnya orang-orang Arab jahiliyah dahulu adalah seperti ini. Bisa jadi harapan laki-laki tersebut itu agar anaknya Allah Subhanahu wa taala wafatkan karena faktor malu tadi. Atau alasan yang kedua. Alasan yang kedua adalah alasan karena faktor rasa berat yang harus dipikul oleh orang tuanya ini. Kenapa demikian? Ketika memiliki anak 3, 4 perempuan semua kata-kata, si bapak ini punya tanggung jawab begitu besar untuk memberikan nafkah kepada anak perempuan itu. Beda dengan laki-laki, kalau sudah beranjak balik, sudah beranjak cakap untuk mencari nafkah, atau bisa sudah membuat tubuhnya itu dia bisa mandiri, sudah bebas itu orang tua. Bahkan laki-laki itu, ini menurut versi mereka saat itu, laki-laki itu bisa dibanggakan. Untuk apa? Bisa berperan, bisa bantu orang tuanya, bisa begitu banyak aktivitas itu dilakukan, berbeda dengan seorang wanita. Akhirnya laki-laki tersebut itu berharap
bahwa anak itu mati. Apa yang terjadi setelah Ibnu Umar mendengar apa yang disampaikan oleh laki-laki tersebut, fatamanna mautahu, mengharap kematian anak-anak mereka. Faghadiba Ibnu Umar, maka saat itu pula Ibnu Umar itu marah dengan apa yang diucapkan oleh si laki-laki tersebut. Kemudian Ibnu Umar itu sampai melontarkan pertanyaan kepada laki-laki tersebut, anta tarzuquhunna, emangnya ente yang memberikan rezeki kepada anak-anak ente? Istilahnya begitu. Emangnya ente yang mengcover semua kebutuhan anak-anak ente? Sama seperti itu kan kemarin. Anta tarzuquhunna, kamu yang memberikan rezeki kepada mereka. Sekarang saya mau tanya kepada kalian sekalian, yang memberikan rezeki kepada kita, yang memberikan rezeki kepada anak-anak kita itu siapa? Allah. Jangan pernah khawatir, jangan pernah takut. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan mencari kita. Karena takaran rezeki yang dimiliki oleh seseorang itu sudah ada ukurannya. Kan kita sudah bahas, boleh Pak ya? Kapan ditetapkan rezeki seseorang itu? Bu, masih ingat kan? Rezeki seseorang itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sejak kapan? Sejak di dalam kandungan 120 hari 4 bulan. Seorang janin itu ada di dalam perut ibu. Saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan salah satu adalah rezeki. Sudah terukur semuanya, ada aturannya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan itu, yang telah menentukan itu. Kalau ada seorang manusia mati, maka saat itu pula rezeki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan bagi orang tersebut itu sudah selesai. Nilai sekian kata-kata ini Allah berikan kepada si hamba ini. Ternyata kalau rezekinya itu sudah habis, sudah selesai, Allah akan memberikan orang tersebut. Jadi kalau ada orang meninggal, sudah semua rezekinya sudah ada, sudah selesai, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi para manusia harus ada keyakinan di dalam diri kita. Bahkan di sini sebetulnya Ibnu Umar ingin memberikan pelajaran kepada laki-laki tersebut, keyakinan akidah di dalam dirinya bahwa jangan pernah khawatir terhadap rezeki yang akan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada dirinya atau kepada anak-anaknya. Kenapa? Jangan pernah khawatir bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan rezeki mereka. Keyakinan itu harus ada. Jadi para jemaah sekalian, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukankah kalau kita berbicara anak perempuan, bukankah banyak sekali anak para nabi itu adalah perempuan? Ya. Bahkan Rasulullah SAW saja itu punya anak apa? Punya anak perempuan banyak. Anaknya perempuan semuanya, ada satu bahkan seorang laki-laki Ibrahim, namun ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala wafatkan. Selebihnya itu adalah anak perempuan semuanya. Dan ternyata para sekalian, jangan pernah meremehkan seorang anak perempuan. Karena orang-orang besar, orang-orang hebat, orang-orang saleh berasal dari siapa? Dari ibu, dari perempuan. Perempuan yang hebat, perempuan yang saleha, insya Allah juga akan melahirkan anak yang saleh atau saleh. Oleh karenanya berbahagialah ketika mendapatkan anak perempuan. Berikan pendidikan yang terbaik, jadikan anak perempuan itu menjadi anak yang saleh. Kelak nanti ketika sudah betul menjadi sosok wanita yang salehah, ini akan melahirkan anak-anak yang saleh dan salehah juga. Kan tak mungkin tiba-tiba orang itu bisa sendiri saja itu tanpa ada apa? Tanpa ada orang tua, tanpa ada ibu. Bahkan ada ulama juga
yang menulis sebuah kitab itu, di mana kitab tersebut itu menjelaskan tentang orang-orang yang berada di belakang orang-orang hebat. Siapa yang berada di belakang orang-orang hebat? Dan ternyata di belakang orang hebat itu ada siapa? Ada ibu yang hebat, ada ibu yang luar biasa yang telah mendidik anak-anak mereka sehingga mereka menjadi orang-orang yang hebat, menjadi orang-orang yang saleh, menjadi ulama besar, menjadi pemimpin besar, berasal dari rahim seorang ibu yang hebat. Jadi para jemaah sekalian, sekali lagi jangan pernah merasa berat ketika ternyata Allah Subhanahu wa taala karuniakan berupa seorang anak wanita. Jadi dari hadis ini Ibnu Umar, asal dari Ibnu Umar ingin memberikan pelajaran terbaik kepada laki-laki tersebut. Itu tentang apa? Tentang masalah akidah, keyakinan di dalam dirinya, keyakinan di dalam hatinya bahwa yang memberikan rezeki itu hanyalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan pernah khawatir ketika Allah Subhanahu wa taala karuniakan anak-anak perempuan. Baik, kita hadis yang 83. Kemudian ternyata ketika keluar mikir lagi, iya ya begitu ya, balik lagi, sampaikan lagi kepada anaknya, Umar itu adalah orang yang berharga untuk itu. Tetapi anak yang begitu aku cintai. Artinya bagaimana? Beliau sampaikan itu kepada siapa? Aisyah. Bahwa beliau itu begitu mencintai anaknya. Oleh karena para jemaah sekalian, kita pun juga sama demikian. Kalau kita punya anak, tunjukkan bahwa kita itu cinta kepada anak kita. Tunjukkan bahwa kita itu sayang kepada anak kita. Dengan cara bagaimana? Dengan cara doa. Kalau kita sayang kepada anak kita, kalau kita cinta kepada anak kita, tunjukkan dengan dua hal. Yang pertama adalah menunjukkan kasih sayang cinta kita kepada anak itu dengan apa? Dengan perbuatan. Gimana caranya perbuatan? Nasi dielus, dipeluk, ditimang-timang, digendong. Itu adalah salah satu bentuk cinta kita kepada anak kita. Jangan merasa suka. Untuk apa? Untuk menggendong anak kita. Bahkan Rasulullah SAW saja menggendong, membopong. Nanti akan ada bahasanya ya. Membopong apa? Menggendong cucu beliau. Bukan digendong begini lagi, atau bukan digendong di belakang, tapi dipakul, ditaruh di mana? Taruh itu di mana? Di pundak ya. Kalau kayak kita ya, manggul anak di atas itu. Rasulullah SAW melakukan itu. Seorang nabi, seorang rasul mau melakukan itu, menunjukkan kasih sayang kepada anak-anaknya adalah dengan cara seperti ini. Dan Abu Bakar Siddiq itu biasanya demikian. Yang kedua dengan apa? Yang kedua itu dengan perbuatan, dengan perkataan. Kalau yang pertama itu dengan perbuatan, digendong, ditimang, dielus, dipeluk. Yang kedua itu dengan apa? Dengan ucapan. Ucapannya bagaimana? Ya gimana? Bapak sayang banget sama kamu. Nah, Bapak cinta banget sama kamu. Sampaikan itu. Nah, Bapak sayang banget sama kamu. Jadi anak yang soleh, dia jadi anak yang soleha. Ucapkan itu supaya anak-anak kita itu tahu kalau ternyata kita itu peduli dengan anak-anak kita. Kita itu sayang kepada anak-anak kita. Biar mereka tahu, Pak. Karena kalau mereka merasakan bahwa orang tuanya itu begitu sayang dan mencintai dirinya anaknya tersebut, ini akan berefek luar biasa kepada anaknya tersebut, sehingga ia melekat di pikirannya bahwa orang tuanya itu sayang kepada dirinya, bahwa orang tuanya itu peduli kepada dirinya. Bahkan nanti ketika dewasa kelak, dia juga akan sayang cinta kepada orang tuanya tersebut. Kenapa? Diawali oleh orang tuanya berproses
Dari kecil orang tuanya itu sudah menunjukkan rasa sayang dan cintanya kepada anaknya tersebut dengan perbuatannya atau dengan apa? Jadi jangan sampai seorang anak itu sering diapain? Dipukul, betul-betul dipukul, betul-betul dipukul, nggak lama lagi dibentak, nggak lama lagi diomeli, nggak lama lagi dicaci maki. Saat si anak itu sering dipukul, saat anak itu sering disalahkan, sering dicaci maki, sering dimaki-maki dan lain sebagainya, kira-kira yang melekat dalam memori anak itu gimana? Saya atau dia? Tidak. Hati-hati. Anak itu investasi berharga buat kita nanti di masa yang akan datang. Jangan sampai nanti kelak kita sudah tua, yang melekat dalam pikiran si anak itu gimana? Bapaknya itu gak sayang, dari kecil ngomel, dari kecil pukul terus dan lain sebagainya. Hati-hati. Jadi para jemaah sekalian, yang juga Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini sekelas Abu Bakar Siddiq saja beliau itu menyampaikan rasa sayangnya kepada putri beliau Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau cinta, beliau itu sayang dan menjadikan anak itu begitu berharga untuk diri beliau. Hadis yang ke-85 kita lanjutkan. Hadis yang ke-85 ini masih juga terkait dengan anak itu akan menjadi penyebab sikap bakhil dan pengecut. Atau mungkin bisa begini diartikan begini para jemaah sekalian. Kadang-kadang begini, seseorang dia punya harta. Harta ini dia wajib untuk keluarkan sebut apa saja Pak? Buat nafkah ya. Nafkah itu menjadi ibadah juga buat istrinya, buat anak-anaknya. Dan terkadang ada orang-orang juga yang memang betul menyisihkan harta yang dia miliki itu sebagai tidak untuk apa? Untuk sedekah dia, untuk bantu masjid, untuk infak, untuk apa lagi dia keluarga. Tapi ternyata dikarenakan cinta yang berlebihan kepada anaknya, padahal itu adalah bukan kebutuhan yang terbesar, bukan kebutuhan primer. Akhirnya apa? Dia gabungkan buat anaknya. Kalau untuk makan, untuk pakaian yang sepantasnya, untuk tempat tinggal, atau mungkin untuk pendidikannya, bolehlah silakan. Keluarkan itu ke anak kita. Namun terkadang begini, ada permintaan anak itu yang tidak terkait dengan kebutuhan primer atau kebutuhan sekunder tidak. Tapi ternyata ketika diminta oleh si anak karena rasa sayang orang tua itu yang berlebihan, akhirnya gimana? Dipenuhi. Pak, beli handphone dong Pak. Handphonenya yang keren nih, biar bisa main gamenya itu gampang. Ya, enggak lemot. Beli itu. Karena sayang orang tua itu pada anaknya, akhirnya bagaimana? Akhirnya beli itu. Harganya berapa? 4 juta, 5 juta, bahkan ada sampai harga 25 juta. Dibeliin itu buat anak. Padahal buat apa Pak? Cuma buat main game. Yang tadinya harta dimiliki oleh orang tuanya itu ada sebagian dia buat bersedekah, buat berbagi kebaikan dengan orang lain. Gara-gara faktor si anak ini, dia harus memenuhi keinginan si anak ini. Beda Pak ya, antara kebutuhan dengan keinginan, kemauan. Beda. Dia harus memenuhi itu saking cintanya, saking sayangnya kepada siapa? Kepada anaknya tersebut. Akhirnya harta dia hanya habis untuk ngurusin keinginan, kemauan si anak saja. Tidak ada kesempatan dari harta yang dia miliki itu untuk apa? Berbagi kepada orang lain, bersedekah kepada fakir miskin, atau dia bersedekah dengan hal-hal yang lainnya. Terkadang menjadikan seseorang itu perlu. Karena faktor siapa? Kepada faktor apa? Anak tersebut. Dia keluarkan buat anak. Padahal dia sudah biasanya dialokasikan buat orang tua tuh, ya, buat bapaknya, ibunya dapat gajian buat bapak ibu. Rutin tuh kayak begitu. Gara-gara si anak ini
dia harus orang tua itu harus memenuhi keinginan si anak ini. Akhirnya uang yang harusnya buat orang tuanya itu hanya untuk anaknya saja. Padahal bukan untuk ibadah, bukan. Kenapa? Karena yang dikeluarkan oleh seorang bapak kepada anaknya itu belum tentu itu akan memberikan manfaat buat anaknya. Bahkan bisa jadi gadget yang dimiliki oleh si anak ini akan merusak si anak ini dan masa depannya. Bisa jadi orang tuanya terlupakan, orang tuanya terlewatkan karena cintanya si bapak itu pada anaknya, dan cinta yang berlebihan yang tidak diukur dengan agar hati-hati. Aku tidak sama begitu. Kadang-kadang juga ada orang tua mau ngomong ke anak itu takut, ada nggak begitu? Orang tua mau ke anak ngasih tahu nasihatnya itu takut. Kadang-kadang begitu. Padahal namanya orang tua kepada anak dia tanggung jawab, kita luruskan. Tetapi karena faktor dia takut kepada anaknya, dia nggak mau coba begitu. Ada orang yang itu banyak. Orang tua yang nggak mau ngingetin anaknya, orang tua yang nggak mau nasihatin anaknya karena faktor apa? Takut dia sama anaknya. Jadi kan orang tua itu malah pengecut. Apa itu? Anak. Makanya. Jadi dari hadis ini para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, milikilah dasar ilmu. Kemudian apa? Ketika kita memiliki sudah ada dalam ilmu agama kita, bagaimana kita mendidik anak-anak kita, bagaimana apa sih yang kita lakukan terhadap anak-anak kita, apa saja yang harus kita penuhi kepada anak-anak kita. Jangan sampai kita memberikan sesuatu itu yang sebetulnya tidak dibutuhkan oleh anak kita. Itu keinginannya saja, dan ternyata keinginannya itu tidak memberikan efek positif yang baik untuk anaknya, bahkan bisa jadi memberikan efek yang negatif kepada anak itu tersebut. 85 kita lanjutkan. Ini masih juga terkait dengan anak itu terkadang menjadikan seseorang itu memiliki sikap bakhil. Ada yang Abi Nasib qala kuntu syahidan Ibn Umar bin Salam in sa'alahu rajulun an Nabi Muhammad. Dari Ibn Umar juga, Ibn Umar itu pernah ditanya oleh seorang laki-laki, dan laki-laki ini bertanya kepada Ibn Umar itu adalah tentang dalil ba'adah, darah nyamuk Pak. Nyamuk nih, makanya apa Pak? Darah itu yang disedar. Tiba-tiba nyamuk itu nempel di baju kita, kita tepuk Pak, mati tuh nyamuk. Bekas darahnya ada nggak? Ada. Kira-kira ini najis atau tidak? Ini boleh nggak seseorang itu sholat dengan pakaian bekas apa? Bekas darah nyamuk ini? Pertanyaan berat atau pertanyaan sederhana? Berat atau sederhana? Sederhana. Sepele dia darah nyamuk itu Pak. Ditanya kepada Ibnu Umar. Faqala, kemudian Ibnu Umar berkata, "Gimana? Ente dari mana? Ente dari mana? Asalnya dari mana?" Faqala, kemudian laki-laki itu berkata, "Min ahli Iraq." Aku ini dari Irak. Dari daerah Faqala, kemudian Ibnu Umar berkata setelah tahu dia itu dari Irak, ini ikut gitu. Unzuru ila hada, lihat ini laki-laki ini. Yas'aluni an damil ba'adah. Dia nanya kepada aku itu tentang apa? Darahnya. Wa qad qatalu Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal mereka orang-orang Irak yang dulu di Karbala adalah orang-orang yang telah membunuh anak dan atau cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan cucu Nabi kan dibunuh di sana ya. Kalau kita baca kisah ini tentang bagaimana cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibunuh di sana. Saya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Huma raihanayya minad dunya." Mereka ini Rasulullah pernah menyampaikan kepada siapa? Kepada cucu Nabi
dan Husain. Mereka ini keduanya ini roihannya minat ya. Mereka ini adalah wewangianku atau parfumku di dunia. Maksud parfumku gimana sih? Rasulullah itu menyatakan bahwa analogikan cucunya ini seperti parfum. Coba Pak, kalau kita punya parfum itu gimana? Apa kita lakukan? Diambil, dielus-elus, kemudian kita apain? Kita cium, ditaruh di sini kita kan begitu. Kalau parfum gitu kan? Kita semprot gitu ya. Biasanya kalau masjid ini kan misalnya sholat pakai parfum gitu ya. Kemudian apa? Kita cium, kita pegang gigi yang muncul tubuh kita. Maksudnya ada kan? Anak itu harus kita sikapi dengan cara seperti ini. Sering kita cium, kita jaga dari tempat yang lain, kita pedulikan. Seorang orang tua haruslah bersikap seperti itu terhadap anak-anaknya. Dan Rasulullah SAW begitu mencintai cucu-cucu beliau. Hasan dan Husain ini adalah dua sosok yang begitu dicintai oleh Rasulullah SAW. Jadi para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan hadis ini adalah bagaimana Rasulullah SAW itu mencintai cucu-cucu beliau Hasan dan Husain. Bagaimana Rasulullah SAW di dalam hadis berikutnya adalah Rasulullah itu kalau yang di sini itu adalah beliau itu menampakkan cinta kepada cucunya tersebut. Itu kan apa? Kalau cinta itu tambahkan apa pahala? Dua hal. Yang pertama dengan apa? Dengan perbuatan. Perbuatan itu dengan apa ya? Nih, seperti wangian tuh, dipeluk, ya, dicium, dielus-elus, seperti itu. Yang kedua dengan apa? Dengan perkataan kita sebutkan bahwa aku mencintai kamu, aku sayang kamu, aku sayang kamu. Itu kan rasa cinta, rasa sayang orang tua itu kepada anaknya dengan cara seperti itu. Dan Rasulullah SAW menyampaikan, mengekspresikan rasa cinta beliau itu kepada cucunya adalah mencatat mereka ini adalah keluarga beliau. Bahkan ketika cucu beliau itu masih kecil, ya, Hasan dan Husain ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada hadis ke-85. An Ali bin Thabit qala sami'tu al-Barra yaqul ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wal Hasan sallallahu alaihi ala atihi wa huwa yaqul Allahumma inni uhibbuhu fa ahibba. Para sahabat Rasulullah ini pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan cucunya. Beliau apa itu? Beliau makful. Tadi sudah kita bahas. Jadi cucunya itu dinaikkan. Yang kalau berdua Hasan Husain itu dipakul sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan seorang nabi, seorang rasul, malu gak kayak bilang gitu. Kadang-kadang di rumah mau dia bilang pas keluar, jangan dulu malu sama tetangga ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanamkan rasa cintanya di depan sahabat-sahabat Rasulullah dan berharap juga menjadi contoh bagi para sahabatnya bagaimana bersikap kepada anak-anak mereka, bagaimana bersikap kepada cucu-cucu mereka dengan cara seperti itu. Nampak terlihat itu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para jemaah sekalian, pernahkah satu kesempatan di dalam satu hadis Rasulullah itu pernah apa? Sujud. Ketika sujud orang banget itu. Para sahabat Rasulullah itu ya ngikutin kan, nggak mungkin sahabat Rasulullah itu kelamaan ini capek, akhirnya apa capek gitu ya ngelakuin salat bersama dengan Rasulullah. Tidak. Ikut sujud bersama dengan Rasulullah lama banget dari Rasulullah tak bangun. Hatta Rasulullah sampai pada masanya. Sahabat Rasulullah itu berpikirnya enggak kepada Rasulullah. Maksud berpikirnya enggak itu gimana? Khawatirnya Rasulullah
meninggal gitu ya. Banyak begitu kejadian kayak orang sujud gitu ya, kemudian nggak apa lah, nggak bangun sama lagi. Mau nggak peringatan gitu lah? Bu mau ya? Nanti habis sholat. Ya nanti lah kalau memang sudah waktunya itu ya. Kalau sudah waktunya, mudah-mudahan kita diberikan kondisi wafat kita husnul khatimah. Rasulullah SAW sujud seperti itu lama banget. Akhirnya ada seorang sahabat Rasulullah, apa namanya, angkat kepala, penasaran, ini kenapa lama gitu ya? Ada sebab apa? Ketika melongok gitu ya, di atas ujung kepalanya, di atas punggungnya Rasulullah SAW ada siapa? Ada cucu beliau gitu. Ada cucu beliau itu lagi apa? Lagi di atas. Apa namanya? Kan suka begitu ya Pak ya, kita lagi sholat di rumah, tiba-tiba anak kita ngapain Pak? Menggelai itu, nanti belakang kita itu. Kayak begitu Rasulullah mengalami kayak begitu. Dan Rasulullah itu tidak mau beranjak dari sujudnya tersebut sampai cucunya itu puas. Makanya lama banget sujudnya itu lama. Dan dilihat oleh salah seorang sahabat Rasulullah SAW ketika apa? Melongok, ada yang seperti ada cucunya sedang apa? Di atas pundak Rasulullah SAW. Barulah kemudian setelah cucunya itu turun, barulah kemudian Rasulullah SAW berubah posisi. Betapa Rasulullah SAW mencintai cucu beliau. Sampai-sampai apa? Hal seperti itu dilakukan, beliau menunggu sampai cucunya itu puas. Kira-kira kalau kita gimana? Anak kita kayak begini, udah hal sholat dia main, diomelin, ini bapak lagi sholat, bikin dah khusyuk aja gitu ya. Kalau main-main sholat aja itu ada mudah-mudah atau lebih gitu. Kan gitu, kadang-kadang tapi Rasulullah itu gak begitu. Bagaimana mengekspresikan cinta beliau kepada cucunya, salah satunya adalah seperti ini. Jadi para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis tersebut itu Hasan itu sedang berada di mana? Di pundak Rasulullah SAW. Kemudian selesai sholat, Rasulullah itu berkata, Allahumma inni uhibbuhu fa'ahibbuhu. Ya Allah, ini ekspresi cinta Rasulullah itu berucapan, ya Allah, sesungguhnya aku mencintainya, mencintai cucunya, fa'ahibbuhu, dan cintailah dia ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah itu mengekspresikan dengan ucapannya bahwa beliau itu mencintai cucunya dan berharap Allah Subhanahu wa taala, beliau memohon kepada Allah agar Allah pun juga mencintai siapa? Cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para jemaah sekalian, ini adalah hadis bagaimana keutamaan seseorang yang ketika ia mencintai anaknya. Dan contoh-contoh itu ada dari apa yang dilakukan, diucapkan oleh Rasulullah SAW, bagaimana mengekspresikan cintanya kepada anak maupun cucunya itu dengan apa? Dengan dua hati, dengan perbuatan, dengan ucapan. Jadi jangan sampai ekspresi cinta itu hanya dipendam saja di dalam hati Pak, tidak diekspresikan dengan perbuatan ataupun dengan perkataan jangan. Anak kita pun juga membutuhkan itu. Anak kita itu lemah Pak. Yang dibutuhkan oleh anak-anak kita itu kasih sayang. Jangan sampai ada seorang anak yang tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Jangan sampai seorang anak bahkan tidak mau dia itu dekat dengan orang tuanya, tidak mengharapkan kehadiran bapaknya itu ada di rumah. Bahkan ada anak yang mengharapkan kematian orang tuanya. Ada begitu Pak? Sangat kecewa itu anak, butuh kasih sayang, tapi ternyata dia tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Yang dia dapatkan hanya pukulan, yang dia dapatkan hanya caci, tidak ada apresiasi sedikit pun yang diberikan oleh orang tuanya kepada anaknya. Anak ini harus kasih sayang. Kalau ternyata di masa lemah seorang anak itu tidak mendapatkan kasih sayang, tidak mendapatkan perhatian, tidak mendapatkan kekuatan dari orang tuanya, apa jadinya anak ini kelak nanti ketika mereka sudah dewasa? Jangan
Tapi kalau kita sejak kecil itu berikan perhatian, ekspresikan cinta kita dengan perbuatan dan juga perkataan, dan anak itu merasakan cinta kita, kelak nanti ketika anak kita sudah dewasa, mereka juga akan sayang dan cinta kepada kita. Enggak ada kamusnya anak yang cinta kepada orang tuanya itu gimana Pak? Masukin anak itu ke mana? Ke panti jompo, ditelantarkan, enggak dipedulikan, enggak ada kamusnya kayak begitu Pak. Tapi kalau anak itu sudah baik, sudah soleh, merasa dicintai oleh orang tuanya, merasa dipedulikan oleh orang tuanya, dia akan melakukan hal yang sama kepada orang tuanya sebagaimana orang tuanya telah mencintai dan mengasihinya sejak dia kecil. Makanya kan dalam doanya gimana? Rabbil firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Anak itu akan berdoa kepada Allah dengan doa tadi. Kalau ternyata apa? Dia merasa bahwa orang tuanya itu mencintai dirinya. Tapi kalau ternyata tiap hari orang tuanya itu marah, ngomel, pukul dan lain sebagainya, apalagi si anak itu masih kecil, apakah akan menghadirkan rasa cinta si anak ini kepada orang tuanya? Tentu tidak. Beda hal kalau kita sudah dewasa, tidak bertemu dari tempat yang lainnya, walaupun orang tua itu bersikap buruk, tetap saja harus dipergauli dengan baik. Beda hal ini. Tetapi kalau ternyata sejak kecil orang tua itu memberikan pendidikannya seperti itu, jangan pernah disalahkan. Kelak nanti ketika dewasa, anaknya juga akan melakukan hal yang buruk kepada orang tua. Allah SWT. Mungkin itu saja 4 hadis yang kita bahas di kesempatan hari ini. InsyaAllah kita akan membahas kembali pada pertemuan berikutnya adalah terkait dengan anak kita itu adalah kenikmatan. Qurratan doanya apa? Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Insyaallah kita akan mempelajari tentang apa sih yang dimaksud dengan anak itu adalah kenikmatan. Insyaallah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Itu saja yang dapat kita bahas di kesempatan kali ini. Sebelum ditutup, apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, ya kita tutup saja. Cukup ya, mudah-mudahan setelah ini Pak, Bu, Pak, ya setelah ini saya kita udah tahu nih, ya udah tahu bagaimana mengekspresikan cinta kita kepada anak-anak kita, dan kita juga sudah tahu efek bagaimana ketika anak kita merasa dicintai oleh kita, saatnya kita mulai mengamalkan. Pulang ke rumah ada anak kita peluk. Ada anak kita ucapin nama, Bapak saya kamu nama, dia jadi anak salehana, jadi anak salehana. Tumbuhkan rasa itu ke dalam hati mereka bahwa mereka itu merasa dicintai oleh orang tuanya. Yuk, mulai kita amalkan setelah ini. Kalau kemarin sudah lanjutkan lagi, jangan ini. Apalagi sekarang hari libur, anak-anak senang apa Pak? Liburan juga ya, liburan akhir tahun ini, liburan semester. Kesempatan inilah kita bisa dekat dengan mereka. Jangan sampai di rumah di mana Pak? Anak sibuk dengan gadget, orang tua sibuk dengan gadget juga sama itu ya. Anak sibuk main handphone, bapaknya juga sama tuh main ini juga ya. Main handphone, ini shopping, belanja ini belum ketemu juga. Lama banget nyarinya begitu. Nyambung nggak kira-kira ke saya? Nggak nyambung. Makanya kan ada nih, kalau sudah jam sekian, sudah nih tidak boleh ada apa Pak? Tidak boleh ada gadget. Family time, waktu bersama dengan keluarga. Di meja makan nggak boleh makan bareng gitu ya, meja makan atau mungkin ngampar gitu ya, nggak boleh ada handphone ketika lagi makan. Atau ciptakanlah, namanya orang tua insya Allah sudah mengerti dan pahamnya. Ciptakan kondisi, bagaimana satu kondisi itu muncul kedekatan hati antara orang tua ini dengan anak. Perhatian itu kita berikan kepada anak kita, insya Allah 10-20 tahun yang akan datang mereka akan melakukan hal yang sama kepada kita.
perhatian yang kita berikan kepada mereka saat ini, kita akan rasakan kelak nanti 10, 20, 30, 40 tahun yang akan datang. Bahkan ketika kita sudah meninggal pun, kita akan merasakan kasih sayang anak kita dengan doa-doa yang mereka panjatkan mulai dari sekarang. Ya, ini pesan saya buat saya juga sama gitu ya. Pulang ke rumah, anak-anak kita peluk gitu ya. Kita ekspresikan cinta kita kepada mereka. Insya Allah ini yang akan menjadikan hati mereka kuat, hadirnya cinta mereka kepada kita sendiri. Sama-sama kita tutup pertemuan kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.